Selamat datang di Kabupaten Jepara. Berada di ujung utara Pulau Jawa, Kabupaten Jepara memiliki pesona keindahan alam yang cukup besar serta masyarakat yang santun dan bermartabat. Kabupaten Jepara memiliki kondisi geografis yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi di sekitaran Gunung Muria dan Cerering, hingga dataran rendah, pantai, dan juga wilayah kepulauan. Wilayah Kabupaten Jepara berbatasan dengan 3 kabupaten, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus yang berada di sebelah timur, serta Kabupaten Demak di sebelah selatan Kabupaten Jepara. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Secara administratif, luas wilayah daratan Kabupaten Jepara seluas 1004,132 km persegi dengan panjang garis pantai 82 km, terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 184 desa dan 11 kelurahan. Akses menuju Kabupaten Jepara dapat ditempuh melalui jalur darat dengan 3 jalur utama. Sedangkan akses melalui jalur udara dan laut merupakan akses menuju Kepulauan Karimun Jawa yang masih termasuk dalam lingkup Kabupaten Jepara. Jalur laut dapat diakses melalui Pelabuhan Tanjung Mas di Kota Semarang dan Pelabuhan Pantai Kartini di Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk akses udara, Anda dapat menempuh melalui Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang menuju ke Bandar Udara Dewan Daru di Kemoja, Kepulauan Karimun Jawa. Kabupaten Jepara memiliki moto "Terus Karyo Tataning Bumi" yang memiliki makna terus bekerja keras membangun daerah. Dengan moto yang dimiliki, Kabupaten Jepara terus berbenah dalam berbagai sektor yang ada untuk memajukan Kabupaten Jepara. Terutama pada sektor pariwisata karena Kota Jepara memiliki potensi wisata yang cukup melimpah. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata kerajinan, hingga wisata pertanian. Bidang pariwisata Jepara memiliki slogan The Beauty of Java. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Jepara kurang lebih 1.223.198 jiwa, dengan perbandingan 609.784 laki-laki dan 613.414 perempuan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pertumbuhan industri di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan dari jumlah industri yang semula 18.695 naik menjadi 19.464 industri. Tak hanya di sektor industri, pada sektor perdagangan pun terjadi kenaikan pada nilai ekspor yang sebelumnya 219,87 juta dolar Amerika Serikat naik menjadi 278,89 juta dolar Amerika Serikat pada 2017. Hal ini tak lepas dari banyaknya sektor potensi investasi unggulan yang terdapat di Kabupaten Jepara, mulai dari sektor industri pengolahan, sektor kelautan dan perikanan, sektor pariwisata yang terdiri dari pantai, pulau, hingga dataran tinggi, dan tak lupa yang terakhir dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Kabupaten Jepara dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022, yaitu Bapak Haji Ahmad Marzuki dan Bapak Dian Kristiandi. Dengan kepemimpinan beliau, Kabupaten Jepara memiliki visi mewujudkan Jepara madani yang berkarakter, maju, dan berdaya saing. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih. Karena kita diberikan kehidupan di Kabupaten Jepara, tanah kaya dengan berjuta potensi. Kabupaten Jepara memiliki 3 sosok wanita sebagai ikon, yaitu Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. 3 pahlawan wanita yang telah menjadi simbol perjuangan melawan kolonialisme dan simbol pemberdayaan perempuan. Sumber daya alam di Jepara memiliki banyak potensi yang melimpah, baik dari pariwisata pantai, pulau, bawah air, hingga sumber daya alam yang dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan, seperti mebel, tenun, dan kayu ukir. Untuk potensi di sektor perairan sendiri, Kabupaten Jepara memiliki wilayah laut yang sangat luas, yakni bentangan pantai sepanjang 82 km. Terdapat juga Kepulauan Karimun Jawa yang terdiri dari 27 gugusan pulau dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Agar perekonomian Kabupaten Jepara terus tumbuh, kami memberikan kemudahan-kemudahan investasi, penyederhanaan perizinan, serta iklim yang kondusif. Untuk itu, ayo berinvestasi ke Kabupaten Jepara, ayo berlibur menikmati Jepara yang mempesona. Kami menunggu kedatangan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Jepara secara terus-menerus meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor. Pada tahun 2018 ini, pemerintah Kabupaten Jepara menganggarkan alokasi dana sebesar 55,58 miliar rupiah untuk pengembangan potensi wisata alam. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara juga akan memperbaiki sejumlah akses jalan menuju ke daerah wisata, sehingga diharapkan kunjungan wisatawan akan meningkat. Sebagai daerah yang memiliki banyak tempat wisata, Kabupaten Jepara merupakan wilayah yang potensial, baik dari pantai, Kepulauan Karimun Jawa, wisata bawah air, dataran tinggi, hingga desa-desa wisata akan menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berlibur di Kabupaten Jepara. Salah satu contoh potensi wisata Kabupaten Jepara adalah Pulau Panjang, yang jaraknya hanya 2,5 km dari Pantai Kartini dan dapat ditempuh menggunakan perahu dengan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Di Pulau Panjang juga terdapat makam Habib Syekh Abu Bakar yang merupakan salah satu keturunan dari Sunan Muria. Dan tak ketinggalan, fasilitas penunjang seperti hotel, villa, maupun penginapan yang membaur dengan warga, baik yang datang secara backpacker maupun bersama keluarga, semuanya tersedia untuk memudahkan para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Jepara. Well, I have to say, it's beautiful. Beaches are cool. We had some very nice food and some good sunsets. Very cool, clear blue waters, and we can see like islands far away. It was amazing. So, it's just awesome. Yeah, so we have one thing to say. Ayo ke Jepara!
Sebagai kabupaten yang didominasi wisata air, wisata kuliner di Jepara pun didominasi oleh hasil dari olahan laut. Salah satunya adalah pindang serani. Makanan ini menggunakan bahan dasar ikan dengan bumbu kuah khusus yang memadukan rasa pedas, asam, dan manis. Selain dari olahan hasil laut, di Kabupaten Jepara juga terdapat berbagai macam kuliner lainnya. Dan para wisatawan tak perlu repot mencari ke berbagai tempat, karena tersedia juga Pujasera yang menyediakan berbagai macam jajanan dan makanan khas Kabupaten Jepara. Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran kayu yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Hasil dari berbagai macam ukirannya telah diekspor ke banyak negara. Namun, selain hasil kayu, Jepara juga memiliki berbagai macam kerajinan lainnya, yakni tenun, rotan, dan juga kerajinan kaligrafi. Sebagai contoh, salah satu dari berbagai macam kerajinan selain ukiran yang ada di Kabupaten Jepara adalah kerajinan tenun yang berada di Desa Wisata Troso. Desa Wisata Troso memiliki keterampilan tenun yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1930-an. Berbagai macam kerajinan yang ada di Kabupaten Jepara memiliki nilai jual yang tinggi, baik di kalangan lokal maupun internasional. Hal ini tak lepas dari peran UKM sebagai penunjang utama keberlangsungan kerajinan-kerajinan tersebut. Walaupun lebih terkenal sebagai daerah penghasil ukiran dan wisata air, Jepara juga memiliki wisata kebudayaan. Salah satu contohnya adalah wisata budaya Lomban. Lomban dapat disebut juga dengan sedekah laut. Pelaksanaannya adalah 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri dan dilaksanakan dengan berpusat di Pantai Kartini. Terdapat juga desa wisata Plajan yang memiliki gong perdamaian sebagai daya tariknya. Selain itu, Jepara juga memiliki wisata religi. Salah satunya tradisi Buka Luwuk yang diadakan pada hari jadi Kabupaten Jepara pada tanggal 10 April, yang berlokasi di Masjid Agung Mantingan. Wisata tani menjadi alternatif wisata baru di Kabupaten Jepara. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga, disulap menjadi kebun-kebun yang menarik perhatian bagi wisatawan. Kabupaten Jepara memiliki desa wisata tempur yang terkenal sebagai daerah penghasil kopi. Bahkan cita rasa kopi desa tempur pernah meraih penghargaan sebagai kopi terbaik kedua di Indonesia setelah kopi Toraja. Berikut data pertanian kopi Kabupaten Jepara. Selain itu, terdapat pula desa wisata Welahan yang terkenal sebagai daerah penghasil belimbing yang telah dijalankan secara turun-temurun. Tak hanya dari pertanian sebagai alternatif wisata tani, Kabupaten Jepara sebagai daerah yang memiliki banyak potensi wisata air juga memiliki keunggulan pada sektor perikanan dan kelautan, seperti tangkapan hasil laut yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari ramainya pelelangan ikan yang terdapat di TPI Ujung Batu, Kabupaten Jepara. Selain dari hasil laut, terdapat juga ikan hasil tambak air payau. Dengan berbagai potensi wisata yang ada, pemerintah Kabupaten Jepara secara serius membangun infrastruktur dan akses jalan sebagai kemudahan untuk wisatawan lokal dan mancanegara. Selain akses jalan dan infrastruktur, pemerintah juga membangun serta memperbaiki tempat-tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara. Sebagai sarana penunjang, Kabupaten Jepara juga memiliki kawasan peruntukan industri yang terletak di kawasan Mayong.
atau lebih dikenal dengan kawasan peruntukan industri Mayong. Salah satu pabrik yang terdapat di kawasan peruntukan industri Mayong yakni PT Parkland World Indonesia. Pabrik yang telah berdiri sejak 2015 ini memperkerjakan sekitar 20.000 orang karyawan. Kabupaten Jepara juga memiliki PLTU Tanjung Jati B yang ramah lingkungan. PLTU Tanjung Jati memiliki peran penting mengaliri listrik 12% kebutuhan yang ada di daerah Jawa dan Bali, menghasilkan kapasitas listrik dengan daya 4 kali 710 MW gross atau 4 kali 660 MW net dan memiliki luas sekitar 150 hektar. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Jepara memiliki banyak sekali potensi di berbagai bidang. Hal ini membuat Kabupaten Jepara sebagai daerah dengan potensi investasi yang besar. Para pemodal pun memiliki banyak opsi untuk berbisnis, apakah di sektor pariwisata, industri, atau UKM. Nah, berikut ini adalah daftar sektor investasi usaha yang masih terbuka di Kabupaten Jepara. Ada pertanian kacang tanah, ikan kerapu, dan ikan air payau. Peternakan sapi, kambing peranakan etawa, ayam layer, ayam boiler, itik, industri pengolahan makanan, kayu, logam, listrik, gas, air bersih, bangunan, perdagangan, hotel atau restoran, angkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa-jasa. Pemerintah Kabupaten Jepara terus berinovasi dengan diluncurkannya layanan berbasis elektronik bernama Sing Mantap. Layanan ini memberikan perizinan pembangunan dan investasi dengan cepat, sesuai kebijakan tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan secara online, sehingga masyarakat tak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan perizinannya. Layanan Sing Mantap ini juga ditetapkan sebagai 6 terbaik nasional inovasi pemanfaatan geospasial pada tahun 2017. Hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Jepara terus bergerak dan berinovasi demi maju dan berkembangnya sektor di bidang pariwisata. Sebagai daerah yang terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan serta kemandirian, Kabupaten Jepara memiliki segudang penghargaan yang telah diraih. Antara lain, Satya Lencana Wirakarya 2010, Penghargaan Daerah Hijau 2011, Kabupaten Layak Anak 2015, API Kemenak 2015, Adipura 2004 sampai 2017 13 kali berturut-turut, Excellent City 2017, Penghargaan WTP tahun 2010 sampai 2017, dan Indonesia Road Safety Award 2017. Sesuai dengan motonya, terus karyo tataning bumi, yang memiliki makna terus bekerja keras membangun daerah. Kabupaten Jepara terus berusaha membangun daerahnya agar warganya terus maju, mandiri, sejahtera, dan terus bersaing melalui segala bidang.